Ya, kita bertemu kembali dan materi kita pada pertemuan saat ini tentang segitiga ya, bagian yang kedua yaitu tentang keliling dan luas segitiga. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan keliling segitiga, menentukan luas segitiga, dan menentukan garis-garis istimewa pada segitiga. Bagian yang pertama, keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga, tentunya di SD sudah tahu rumus dari keliling ataupun rumus luas segitiga ya. Di keliling suatu bangun datar, karena segitiga merupakan suatu bangun datar, maka keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi yang membatasinya. Sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang dari setiap sisi segitiga tersebut. Ya, misalkan ini segitiga ABC, maka keliling segitiga adalah sisi AB tambah BC tambah AC. Ya. Kita ganti ini panjang sisi CB itu misalkan A, panjang sisi AC misalkan B, dan panjang sisi AB misalkan C. Maka keliling segitiga lah A tambah B tambah C. Kemudian untuk menemukan rumus luas segitiga, ya, yang langkah pertama gambarlah dua buah segitiga yang kongruen atau sama dengan alas dan tinggi sebarang pada kertas berpetak. Ya. Dan di sini ya, kita gambar dua buah segitiga yang sama. Ya. Tentukan mana sisi alas dan sisi tinggi. Ya, ini alas, ini tinggi. Ya. Alas ada 4 satuan, sedangkan tinggi ada 3 satuan. Ya, oke. Selanjutnya susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Ya. Kita akan buat ya, seperti ini ya. Terbentuklah sebuah persegi panjang. Dan karena dua segitiga sudah berbentuk persegi panjang, maka alas segitiga adalah titik-titik persegi panjang dan tinggi segitiga adalah titik-titik persegi panjang. Otomatis alas adalah panjang pada persegi panjang dan tinggi segitiga adalah lebar pada persegi panjang. Jika rumus luas persegi panjang adalah titik-titik, maka luas dua buah segitiga adalah, ya, kalau rumus luas persegi panjang sudah tahu bersama panjang kali lebar, maka luas dua buah segitiga adalah alas kali tinggi. Ya, seperti itu. Sehingga diperoleh rumus untuk satu buah segitiga. Ya, ini dua buah segitiga. Ya, alas kali tinggi. Berarti kalau hanya satu buah, berarti seperdua kali alas kali tinggi. Itulah rumus luas segitiga. Ya. Sebagai contoh, yang pertama, hitunglah luas daerah pada bangun berikut. Ada dua ya. Selesaikan. Kita pisah dulu gambarnya seperti ini. Ya, L1 ya. Jelas alasnya 5, tingginya 8. Berarti luasnya adalah seperdua kali alas kali tinggi, seperdua kali 5 kali 8, hasilnya adalah 20 desimeter persegi. Itulah luas yang pertama. Kemudian bangun yang kedua, sama, luasnya seperdua kali alas kali tinggi, alasnya 7, tingginya 6. Sehingga seperdua kali 7 kali 6 sama dengan 21 desimeter persegi. Maka luas bangun atau luas seluruh adalah L1 tambah L2 sama dengan 20 tambah 21 sama dengan 41 desimeter persegi atau desimeter kuadrat. Itulah luas bangun yang pertama. Kemudian bangun yang kedua kita pisahkan dulu ya. Kita lihat di sini ada 3 buah segitiga ya. Seperti ini dengan ukuran-ukurannya ya. Ukuran yang pertama ya, tingginya 8, alasnya 13. Berarti seperdua kali alas kali tinggi, seperdua kali 8 dikali 13. Hasilnya sama dengan 52 cm persegi. Lanjut untuk bangun yang kedua, alasnya 5, tingginya 12. Berarti seperdua kali 5 kali 12, hasilnya 30 cm persegi. Kemudian untuk bangun yang ketiga, ya, alasnya 3, tingginya 4. Berarti seperdua kali 3 kali 4, hasilnya adalah 6 cm persegi. Sehingga luas keseluruhan adalah 52 tambah 30 tambah 6 sama dengan 88 cm persegi. Lanjut, tentukan keliling segitiga berikut ini. Iya, kita akan menentukan keliling. Ya, pertama, ya, kali ini segitiga sama sisi, berarti sisinya semua sama panjang. Berarti kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CA atau 30 tambah 30 tambah 30, hasilnya 90 cm.
Kemudian untuk bangun yang kedua, bagian B, ya, ternyata dia sebuah segitiga siku-siku tapi alasnya belum diketahui, ya. Berarti kita gunakan rumus Pythagoras, ya, untuk mencari berapa ukuran alas, ya. Ini alas 10 kuadrat kurang 8 kuadrat, ya. Karena yang ditanya bukan sisi miring, sehingga kita gunakan kurang, ya. 10 kuadrat kurang 8 kuadrat, 100 kurang 64, akar 36 sama dengan 6. Berarti alas 3 sama dengan 6, secara otomatis kelilingnya adalah 6 ditambah 8 tambah 10. Hasilnya adalah 24 cm. Lanjut contoh berikut. Luas sebuah segitiga 84 cm persegi, panjang alasnya 12 cm. Tinggi segitiga adalah, ya, kita langsung saja pada rumusnya. Luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Luasnya kita ganti dengan 84, alasnya kita ganti dengan 12. Jadi seperti ini. Jadi yang kita akan cari adalah T. Kita lanjut. 12 kali T, lalu 12T dikali 1/2. Berarti setengah dari 12 adalah 6. Maka hasilnya 84 sama 6T. Kemudian kedua ruas kita bagi 6. Hasilnya adalah 14. Untuk ruas kiri, ruas kanan tertinggal T sendiri. T sama dengan 14. Ya. Lanjut. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga adalah 5:4. Jika luas segitiga tersebut 160 cm persegi, maka tingginya adalah, ya, kita misalkan dulu alas adalah 5P dan tinggi sama dengan 4P. Ya. Ya, kita misalkan dulu alasnya 5P dan tinggi segitiga adalah 4P. Maka kita langsung kepada rumus luas. Luas sama dengan 10 alas kali tinggi. Luasnya sudah diketahui 160. Alasnya 5P, tingginya 4P. Kemudian kita kalikan, ya. Kita kali 2 agar supaya 1/2 dikali 2 nantinya menjadi 1, hilang. Tertinggal 5P kali 4P. Seperti itu. 5P kali 4P 20P kuadrat. 1/2 kali 2, 1. Nah, sehingga ruas kanan tertinggal 20P kuadrat dan ruas kiri menjadi 320. Kemudian selanjutnya kedua ruas kita bagi 20, maka ruas kanan tertinggal P kuadrat dan ruas kiri menjadi 16. Dapatkan P kuadrat sama dengan 16. Kemudian selanjutnya kedua ruas kita tarik akar sehingga ruas kiri tertinggal P, variabel P sendiri, dan ruas kanan menjadi 4. Akar 16 4. Berarti ukuran alas adalah 5P, berarti 5 kali 4 dan tinggi 4P, 4 kali 4, hasilnya 20 dan 16, ya. Jadi alas 20, tinggi 16. Apakah benar? Kita buktikan, ya. Luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi, 1/2 kali 20 kali 16. Apakah hasilnya 160? Ya, ternyata benar. 1/2 kali 320, setengah dari 320 alas 160. Berarti benar bahwa ukuran alas 20, tinggi 16. Contoh berikut, perhatikan gambar di samping. Jika bangun AB 16 cm, maka luas bangun ABCDE adalah, ya. Alas sudah diketahui, tinggi segitiga belum diketahui, ya. Berarti kita harus mencari tinggi segitiga, ya. Yang pertama kita harus melihat dulu segitiga DEC, ya. DEC, ya. Kita harus mencari tinggi segitiga DEC dulu, ya, seperti berikut. Caranya adalah kita mengambil sebuah segitiga siku-siku, ya, dimana sini 13 dan alasnya kita bagi 2 berarti 5. Ini yang kita akan cari tinggi segitiga, ya. Kita gunakan teorema Pythagoras, ya. Berarti T sama dengan, karena yang ditanya bukan sisi miring, berarti kurang, ya. 13 kuadrat kurang 5 kuadrat, hasilnya 169 kurang 25 sama dengan 144. Maka akar 144 adalah 12. Maka tinggi dari segitiga DEC ini adalah 12, ya. Sedangkan tinggi sisanya, karena ini persegi, berarti panjang sisinya 10 semua, ya kan? Berarti tinggi sisanya juga adalah 10, ya. Otomatis tinggi seluruh segitiga adalah 22. 12 tambah 10 sama dengan 22. Yang ukuran tinggi sudah diketahui, alas sudah diketahui, otomatis
luas bangun ABCDE, ya, kita bisa dapatkan, ya, 1/2 kali alas kali tinggi 1/2 kali 16 kali 22, hasilnya adalah 176 cm persegi. Itulah luas bangun ABCDE, ya. Lanjut contoh berikut, hitunglah luas bangun PQRS pada gambar di bawah ini, ya. Jadi yang diarsir warna biru itu yang kita akan cari, otomatis dapatkan sebuah persamaan, yaitu luas bangun PQRS atau yang diarsir warna biru ini itu sama dengan luas segitiga PRS, segitiga besar, dikurang luas segitiga kecil atau segitiga PQR. Maka dari itu kita cari dulu luas segitiga PRS. Rufnya 1/2 kali alas kali tinggi, alasnya adalah PR dan tingginya adalah ST, ya, ini alasnya PR, tingginya ST. Panjang PR 10, ST atau tinggi adalah 12. Dari mana 12? 8 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 60 cm persegi. Selanjutnya kita cari luas segitiga PQR. Segitiga PQR, alasnya adalah PR, tingginya adalah QT. PR adalah 10, QT adalah 4, ya. Maka 1/2 kali 10 kali 4 sama dengan 20 cm persegi. Sehingga luas bangun PQRS atau yang diarsir biru adalah luas segitiga PRS kurang luas segitiga PQR. Itu 60 cm persegi kurang 20 cm persegi, hasilnya 40 cm persegi. Itulah luas bangun PQRS. Lanjut, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter, lebar 20 meter. Dalam taman terdapat pot bunga yang berbentuk dua segitiga siku-siku yang kongruen atau sama, ya, dengan ukuran panjang sisi siku-sikunya 8 meter dan 6 meter. Ya, ukuran panjang sisi siku-siku, berarti sisi yang membentuk sudut siku-siku, berarti ini. Dan sisanya ditanami rumput, berarti yang warna kuning ini ditanami rumput. Itulah luas tanaman rumput tersebut. Berarti kita akan cari luas yang warna kuning, ya. Luas tanaman rumput adalah luas persegi yang warna kuning dikurangi luas dua segitiga siku-siku. Jadi luas tanaman rumput berarti luas persegi panjang yang warna kuning dikurangi luas dua buah segitiga. Ya, ukurannya sebagai berikut: panjang 25, lebar 20, ukuran sisi pada segitiga siku-siku, ya, adalah 8 meter 6, ya. Selesaikan, luas tanaman rumput sama dengan luas persegi panjang kurang luas dua segitiga siku-siku. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, dan luas segitiga 1/2 kali alas kali tinggi dikali 2. Panjang 25 kali 20 untuk lebar dikurang 2 kali 1/2 alas kali tinggi, alas 6, tinggi 8. Hasilnya 500 dikurang 2 kali 1/2 kali 48 sama dengan 500 kurang 2 kali 24. 4 kali 2 adalah 48, sehingga 500 kurang 48 adalah 452 cm. Itulah luas tanaman rumput atau yang berwarna kuning, ya. Tugas selanjutnya yaitu kita menentukan garis-garis istimewa pada segitiga. Perhatikan, nah, garis tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga tegak lurus sisi di hadapannya. Jadi ini garis tinggi pada segitiga. Dia harus tegak lurus, ya. Jadi ini perhatikan, CT adalah garis tinggi pada segitiga, di mana garis CT ditarik dari sudut C, dari titik C, dan garis CT tegak lurus alas atau AB, ya. Secara otomatis garis tinggi pada segitiga ada 3, tergantung mana alasnya, ya. Kalau ini yang menjadi alas berarti tarik garis dari sudut A. Kalau sisi AC yang menjadi alas, berarti kita tarik garis tingginya dari sudut B, seperti itu. Dan sudut C di depan sisi AB, jelas, ya. Kemudian garis bagi segitiga. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut menjadi 2 sama besar. Garis CT adalah garis bagi pada segitiga. CT ditarik dari titik C atau dari sudut C, dan sudut C dibagi 2 menjadi sama besar oleh garis CT, yaitu sudut ACT dan sudut BCT. Jadi
Jadi garis bagi membagi sudut menjadi dua sama besar. Kemudian yang ketiga, garis sumbu segitiga. Garis sumbu suatu segitiga adalah garis yang membagi sisi-sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus pada sisi-sisi tersebut. Di garis ST adalah garis sumbu, ya. ST tegak lurus terhadap sisi AB, dan garis ST membagi sisi AB atau alas menjadi dua bagian sama panjang, itu AT dan TB. Jadi garis ST tidak ditarik pada titik sudut, ya. Itu perbedaannya. Garis sumbu tidak ditarik pada suatu titik sudut, ya. Lanjut, garis berat, yaitu yang keempat, garis berat. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Garis CT adalah garis berat. Garis CT ditarik dari titik C atau sudut C. Dan garis CT ini atau garis berat membagi sisi AB menjadi dua bagian sama panjang, itu AT dan TB. Jadi garis berat, ya, dan garis sumbu perbedaannya, garis berat garis yang ditarik dari titik sudut, ya, apakah itu titik A, B atau C, sedangkan garis sumbu tidak, ya, seperti itu. Jadi demikian untuk materi pada pertemuan kali ini, dan tugas untuk Anda kerjakan yaitu sebagai berikut. Sebidang tanah berbentuk segitiga, panjang tiap sisi tanah berturut-turut 4 meter, 5 meter, 7 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar dengan biaya 85.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Ya. 2. Hitunglah keliling dan luas segitiga berikut. Lanjut. Perhatikan gambar di samping. Luas daerah yang diarsir adalah atau luas daerah yang berwarna biru. Ya, seperti itu. Keempat, perhatikan gambar berikut. Ya, ada jajar genjang, segitiga dan segi empat, ya, atau persegi. Bangun yang mempunyai luas terbesar adalah, berarti kita harus mencari luas bangun A, B, dan C. Kemudian kita bandingkan, ya. Dan yang kelima, perhatikan gambar berikut, ya. Berdasarkan gambar tersebut, gambar yang merupakan garis berat segitiga adalah gambar A, B, C, atau D. Ya, sangat mudah, ya. Demikian, dan jangan lupa kerjakan tugas untuk menopang nilai Anda agar supaya nilai Anda bagus raport, ya. Jadi demikian, tetap semangat karena materi kita selanjutnya materi yang baru dan materi terakhir, itu tentang penyajian data, ya. Jadi materi tentang penyajian data, silakan Anda siapkan penggaris, ya, agar lebih mudah, ya, karena kita akan menggambar di situ. Ini siapkan jangka, busur, ya, hal-hal yang berkaitan dengan menggambar pada pelajaran matematika. Jadi demikian, dan sampai kita bertemu kembali.